Hasil yang kita dapatkan adalah dari pemeriksaan menggunakan PCR. Kita mendapatkan hasil positif 13.879, dari TCM mendapatkan hasil 153 orang, sehingga total hasil positif yang didapatkan 14.032. Tentu kasus positif 14.032 merupakan angka yang besar. Namun, angka ini akan terus bertambah mengingat masih minimnya pengetesan serta tidak maksimalnya tindakan preventif yang dilakukan pemerintah untuk mencegah COVID-19 ini. Banyak sektor yang terpengaruh oleh COVID-19, tidak terkecuali sektor bisnis. Sudah pasti sektor pariwisata yang mengalami kelesuan karena kebijakan social distancing yang dicanangkan oleh pemerintah. Namun tidak hanya sektor pariwisata, bidang usaha pun juga terkena dampaknya. Pengusaha tidak bisa mendapat bahan baku untuk melanjutkan produksi, terutama mereka industri yang menggantungkan suplainya kepada Tiongkok. Guna dapat bertahan, industri harus mencari sumber bahan baku baru dari negara lain, yang tentunya tidak mudah karena terkendala kontrak kerja hingga harga yang lebih tinggi daripada yang mereka dapatkan dari Tiongkok. Jika kondisi semakin parah, tentu akan mempengaruhi ekspor Indonesia yang akan menurun nantinya. Namun dari sini, para pengusaha sudah sepakat untuk memperkuat ekonomi dalam negeri, memaksimalkan pasar domestik. Namun selain itu, pengusaha juga harus mencari pangsa pasar baru sebagai tujuan ekspor. Dari sini terungkap fakta bahwa Indonesia sangat bergantung terhadap Cina. Bagaimana tidak? Cina merupakan negara asal impor dengan nilai terbesar di Indonesia sejak 2014. Berdasarkan kategori barang konsumsi, bahan baku, dan barang modal sepanjang Januari hingga Desember 2019, Indonesia sangat bergantung pada Cina dengan rasio sebanyak 37% barang konsumsi, 25% bahan baku penolong, dan 44% barang modal jelas diimpor dari Cina. Sedangkan dalam hal investasi, dalam rentang 5 tahun terakhir antara 2016 dan sampai 2019, Indonesia menerima aliran investasi Cina sebesar 13,2 miliar US dollar atau peringkat ketiga terbesar bagi Indonesia. Dan lagi, selain bidang investasi dan barang konsumsi, Cina juga memiliki peran besar terhadap sektor pariwisata Indonesia. Dalam kurun waktu 8 tahun terakhir, turis Cina meningkat jumlahnya sebanyak 309%, dari 511.000 pada 2010 menjadi 2,14 juta pada 2017. Di sini, tentu pemerintah Indonesia tidak bisa terlalu bergantung terhadap kebangkitan ekonomi Cina. Dengan demikian, pemerintah mengeluarkan Perpu nomor 1 tahun 2020 yang dikeluarkan oleh pemerintah tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi khusus coronavirus disease atau COVID-19. Hingga saat ini, penerapan Perpu ini dirasa kurang efektif dikarenakan beberapa kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dilempar kepada perusahaan. Seperti misalnya pihak OJK yang menyerahkan mekanisme penerapan kebijakan pemerintah yang tertuang dalam Perpu ke kemampuan masing-masing perusahaan jasa keuangan atau multi-finance. Di dalam Perpu tersebut juga memuat tentang dukungan dana insentif sebesar 70,1 triliun rupiah dan relaksasi perpajakan bagi sektor dunia usaha yang terdampak COVID. Selain itu, adanya penundaan pembayaran cicilan KUR atau kredit usaha rakyat dan ultramikro dan penundaan pembayaran peminjaman terutama untuk UMKM dan pelaku ekonomi kecil lainnya. Pemerintah juga melakukan penurunan tarif PPh badan dari 25% menjadi 22%.
Tentunya, beberapa kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah tidak akan berjalan efektif apabila kita tidak menaatinya. Maka dari itu, sebagai masyarakat Indonesia, sudah sewajibnya kita menaati apa yang dikeluarkan oleh pemerintah. Terlepas dari positif dan negatifnya, untuk saat ini marilah kita kolektif untuk membantu sesama masyarakat. Dengan disiplin diri, paham resiko atas apa tindakan yang kita lakukan, dan tentunya melakukan hal yang sekiranya kita bisa lakukan untuk orang lain dan bermanfaat untuk masyarakat.